Selamat datang kepada Bapak Hadiahnya. Itu mungkin. Bapak dan Ibu rahmatullah, kami langsung saja dalam waktunya sudah cukup siap ke acara acaranya. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW selaku mewakili tokoh masyarakat warga RW 25 Pak, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rianto. Untuk itu kepada Pak Haji Rianto kami persilakan. Dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenan Allah mempertemukan kita dalam silaturahmi di pagi hari yang cerah ini. Hadir Bapak calon wali kota Cimahi periode 5 tahun mendatang yang telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga RW 25 akhir zaman. Bapak pengantin yang saya hormati, pertama terima kasih atas waktu dalam kesibukan Bapak bisa hadir di antara kita warga RW 25 beserta Ibu berkenan hadir. Terima kasih. Berikutnya terima kasih kepada bapak-bapak yang berasal dari luar RW 25. Kan saja Pak, biar nggak panjang lebar. Tujuan saya ke sini adalah pertama silaturahmi. Yang kedua adalah saya mohon doa restunya kepada Bapak Ibu bahwa saya tahun ini betul saya akan mencalonkan kembali menjadi wali kota Cimahi berpasangan dengan Aditya Yudhistira. Adalah anak usia 34 tahun yang mana dia adalah seorang pengusaha masih muda. Kenapa saya ambil yang anak muda? Agar anak-anak muda di kota Cimahi nanti terwadahi, begitu lulus sarjana dan sebagainya tidak menjadi pengangguran tetapi dapat bermanfaat atau bisa bekerja dimanapun saja, yang penting mendapatkan ekonomi. Nah, ini salah satunya adalah kenapa saya membawa anak muda. Tujuannya yaitu tadi memajukan kota Cimahi baik di bidang infrastruktur, kepemudaan, kemudian kesehatan bagaimana, pengangguran bagaimana, itu harus kita atasi bersama. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, pada saat inilah kami memiliki visi misi yaitu yang berjudul mantap. Mantap itu adalah maju, agamis, nyaman, teladan, aman dan produktif. Ini salah satunya adalah mantap. Dan disitulah kami berjuang bagaimana kalau Allah meridhoi dan mengizinkan kepada kami akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pengalaman 5 tahun mulai dari wakil wali kota 3 tahun, PLT wali kota 20 bulan, wali kota 77 hari, dan kembali selamat pulang ke rumah yaitu di Puri Cipageran Indah 1 Blok E nomor 93. Itu salah satunya adalah riwayat saya. Mudah-mudahan Allah melindungi, memberikan jalan yang terbaik bagi saya, dan niatan saya tulus ikhlas untuk membangun kota Cimahi. Adapun visi misi yang saya miliki bahwa kita salah satunya adalah akan menciptakan bagaimana UMKM di Cimahi ini lebih maju, karena kita akan mengelola kemudian menghidupkan kembali 1000 UMKM yang ada di kota Cimahi. Ingat bahwa UMKM kota Cimahi ini pada saat COVID-19 adalah yang bertahan ekonominya di kota Cimahi. Saya mengalami pada saat COVID-19 UMKM kota Cimahi justru lebih maju pada saat COVID-19. Kenapa tidak? Karena kita harus ada kepedulian yang serius dari pemerintah dalam mengelola UMKM di kota Cimahi. Saat saya menjabat, Pemkot Cimahi menggunakan semuanya adalah UMKM kota Cimahi. Contoh, kalau rapat-rapat menggunakan snack atau makanan adalah produk UMKM yang sederhana tetapi kita nikmati bersama. Insya Allah kita akan membina, mendidik, melatih 10.000 anak muda yang siap bekerja dan kita salurkan baik di kota Cimahi
maupun di luar kota Cimahi. Karena Cimahi saat ini ada 35.000 pengangguran. Ini harus kita tangani, jangan sampai Cimahi ini banyak pengangguran, sehingga kita perlu adanya pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan yang nantinya anak-anak muda khususnya bisa bekerja dan bisa mendapatkan ekonomi. Dampaknya apa? Kalau ekonomi belum siap, makanya di Cimahi terjadi KDRT, kekerasan terhadap wanita, termasuk pada anak-anak. Di situ kita berniat bahwa selain memberikan pekerjaan, kita memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sebelum siap berumah tangga, harus disiapkan ekonominya dulu anak-anak itu. Karena ingat bahwa Cimahi dalam 1 bulan terjadi perceraian adalah 100 orang dalam 1 bulan. Itu termasuk adalah KDRT dan sebagainya. Muaranya kenapa? Karena belum siap ekonomi, terjadi KDRT dan perceraian. Penyiapan manusia yang siap bekerja, selama 5 tahun kita siapkan 10.000 untuk siap bekerja. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa kita akan memberikan beasiswa khususnya bagi orang yang kurang mampu dan bagi orang anak-anak kita yang berprestasi, baik di sekolah SMP, SMA maupun mahasiswa. Kita akan berikan 10.000 lebih untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa maupun SMA yang berprestasi. Tidak ada lagi anak-anak ataupun orang yang kurang mampu, anaknya tidak sekolah maupun tidak kuliah. Ini salah satu program kita anggarkan nanti untuk beasiswa bagi masyarakat Kota Cimahi yang berprestasi, khususnya yang tidak mampu dan IP-nya 3,3 minimal. Itulah kita untuk memicu agar anak-anak yang pintar-pintar ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Yang keempat, kita akan memberikan insentif khususnya, yaitu para ketua RW, ketua RT, Linmas, PKK RW, Posyandu, Posbindu, kemudian ditambah dengan pemulasaraan jenazah yang sampai saat ini pemulasaraan jenazah itu belum tersentuh. Siapa yang mau memulasarkan jenazah? Tetapi itulah yang akan kita berikan insentif tambahan untuk para pemulasaraan jenazah, termasuk guru ngaji. Insya Allah Pak, guru ngaji juga nanti bukan hanya 188.000, minimal 2 kali lipat untuk insentif guru ngaji ya, termasuk PKK, Posyandu, Posbindu. Yang dulu saya tadi disampaikan Pak RW, ada PPM pada saat itu 75 juta ya Pak. Nah, saya 2 kali mengadakan PPM, tapi setelah itu tidak dilanjutkan, padahal itu bermanfaat sekali. Insya Allah untuk PPM Pak, kalau saya dipercaya masyarakat, saya akan anggarkan untuk setiap ketua RW adalah 150 juta ya. 150 juta silahkan untuk membangun di wilayah masing-masing, yang penting bermanfaat bagi masyarakat maupun anak cucu kita nantinya. Alhamdulillah kalau PPM saya rasa bisa terwujud, baik itu membangun kantor RW, Posyandu, Posbindu maupun yang lain, dan itu bisa bermanfaat. Termasuk di sana ada sosialnya nanti Pak, bisa untuk kegiatan hari-hari keagamaan juga 17 Agustus bisa menggunakan anggaran itu, sehingga tidak perlu mencari distribusi ataupun sirkuler kepada masyarakat, tetapi anggaran itu bisa digunakan. Nah, itu salah satu kita alokasikan adalah 150 juta per RW atau per RT 30 juta. Itu salah satunya adalah 2 alternatif, tetapi yang jelas adalah 150 juta per RW. Nah, kemarin banyak RT-RT juga syarat Pak, per RT aja 30 juta. Ya memang kita nggak apa-apa, tergantung nanti, bedanya hanya sekitar 6 miliar. Kalau RT per 30 juta,
per RT itu ketemunya hanya sekitar 51 miliar. Tetapi kalau per RW 150 ketemunya sekitar 46 miliar. Tidak jauh berbeda, tetapi yang penting itu nyampe kepada masyarakat dan bisa bermanfaat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Insya Allah APBD yang 1,6 lebih kurang 1,6 itu kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kita akan mengabdikan ini, jangan dikemana-manakan APBD, jangan dibelok-belokkan kemana-mana, tetapi harus kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Insya Allah saya akan melaksanakan itu, dan sisa-sisa hidup saya akan saya abdikan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya akan berjalan dengan lurus dan saya tidak mau belok-belok, tetapi saya bangga apabila ada perubahan, peningkatan kesejahteraan di masyarakat itu. Itu salah satu Pak visi-misi yang kita lakukan, yang akan kita laksanakan nanti apabila saya dipercaya oleh masyarakat. Insya Allah itu pasti kita lakukan ya, termasuk pendidikan. Kita akan membangun kembali SMP tambahan yang mana saat ini orang tua sulit saat PPPD dengan adanya zonasi. Kita akan berupaya kepada Bapak Menteri Pendidikan, mudah-mudahan zonasi dihilangkan sehingga masyarakat mudah untuk sekolah kembali. Nah, itu salah satunya yang akan kita terobos, dan kita akan membangun menambah SMP baru untuk sekolah di Kota Cimahi. Karena SD lulusan ada 7.000, sedang SMP bisa menampung hanya 4.000, sehingga perlu adanya penambahan yaitu pada SMP-nya Pak. Nah, itu garis besar visi misi saya yang akan kita lakukan nanti. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan semuanya muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Insya Allah kita akan merubah Ganda Wijaya juga untuk kuliner naik pada saat malam minggu dan sebagainya. Kita buat seperti Malioboro Pak ya, kita buat seperti Malioboro untuk Ganda Wijaya sampai Jalan Gaju. Nah, disitulah kita akan buat di situ. Mudah-mudahan masyarakat lebih senang melihatnya. Ya, di situ sekali-sekali malam minggu hiburan, ibu-ibu dan sebagainya nongkrong, mungkin ada kuliner naik, mau pilih apa saja. Insya Allah kita rubah. Salah satunya kemarin lampu-lampu yang ada itu adalah merupakan konsep saya itu Pak. Yang ada itu belum sempurna, mudah-mudahan nanti kita lakukan yang lebih baik lagi untuk Ganda Wijaya lebih nyaman, lebih aman dan lebih indah untuk hiburan kita bersama. Dan kemudian Ibu kalau memang ini aja dulu ya, sebaiknya mungkin sama saya tak dengan Pak Rata aja ke MUI dan ya silakan sini nanti kan acara di sini lagi semua ya, bisa kembali kalau perlu naik motor aja biar Maman ya Bu ya, mangga dulu ya semuanya ya Rumah ambil dulu ya jangan sama yang lain Mas, saya dengan Pak Tata aja Pak. Enggak, terima kasih ya Pak. Ibu malah ini mau ke mata dulu ya. Karena saya paling 1 jam ya Pak. Ya, enggak Pak, masih dulu Pak. Bapak-bapak, Ibu, ada